Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samuel Hasan Alexander. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan NIM 25105111073. Mungkin saya akan menjelaskan tentang materi pengantar teknologi informasi. Pertama kita masuk ke bab satu, yaitu pengantar teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Di teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. TI mencakup perangkat kelas, hardware seperti komputer dan server, perangkat lunak, software seperti sistem operasi dan aplikasi, serta jaringan komunikasi yang saling terintegrasi untuk menciptakan sistem informasi yang lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada komponen teknologi informasi. Ada pun beberapa komponen dari teknologi informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah komponen fisik yang dari sistem teknologi informasi yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua ada software. Software adalah program dan instruksi yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan atau network adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Yang terakhir ada bandware. Bandware adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian dan pengelolaan sistem informasi. Sistem teknologi informasi. Selanjutnya ada peran teknologi informasi. Jadi apa aja sih peran teknologi informasi dalam kehidupan kita saat ini? Yaitu yang pertama sebagai alat pengolah data dan informasi. Di teknologi informasi ini berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna. Contohnya adalah untuk penggunaan software akuntansi untuk laporan keuangan. Yang kedua sebagai sarana komunikasi. Teknologi informasi mampu mudah pertukaran informasi antar individu maupun organisasi secara cepat, mudah, dan global. Contohnya adalah seperti email, video conference, dan media sosial. Yang ketiga sebagai pendukung keputusan atau decision support. TI atau teknologi informasi membantu pimpinan dalam menganalisis data dan membuat keputusan strategis melalui sistem informasi manajemen, data mining, atau artificial intelligence. Yang keempat sebagai inovasi dan keunggulan kompetitif. Jadi teknologi informasi ini digunakan untuk menciptakan produk baru atau jasa baru, meningkatkan efisiensi serta memberi nilai tambah. Contohnya e-commerce, aplikasi transportasi online, dan fintech. Selanjutnya kita akan membahas sejarah teknologi informasi ini. Perjalanan teknologi informasi dimulai jauh sebelum komputer modern ditemukan. Pada masa pra teknologi informasi, manusia sudah berusaha menyimpan dan menyebarkan informasi dengan cara sederhana. Misalnya melalui bukaan pada batu, penggunaan papirus di Mesir, hingga penemuan mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15. Mesin cetak inilah yang dianggap sebagai tonggak awal penyebaran informasi secara massal karena memungkinkan buku dan tulisan diproses dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, memasuki abad ke-19, revolusi industri menghasilkan kemajuan besar. Tahun 1837, Charles Babbage merancang analytical engine yang menjadi konsep awal komputer. Dan tahun 1843 ada Lovelace yang menuliskan algoritma pertama untuk mesin tersebut, sehingga dianggap sebagai programmer pertama di dunia. Pada 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon yang merevolusi cara manusia untuk berkomunikasi jarak jauh. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, dasar komputasi modern semakin jelas. Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing pada 1936 yang menjadi fondasi teori komputer. Tidak lama setelah itu, komputer elektronik pertama, ENIAC, dikembangkan pada tahun 1940-an untuk keperluan militer. Kemudian pada 1947, transistor ditemukan di Bell Labs, dan penemuan ini memungkinkan komputer dibuat lebih kecil, lebih cepat, serta lebih hemat energi. Selanjutnya, pada periode 1960 sampai 1980 dikenal sebagai era komputer mainframe dan jaringan. Tahun 1969, ARPANET diperkenalkan sebagai proyek riset Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal internet. 2 tahun kemudian, Ray Tomlinson berhasil mengirimkan email pertama pada tahun 1971. Perkembangan berlanjut dengan lahir komputer personal seperti Apple One pada 1976 dan IBM PC pada tahun 1981 yang menjadikan komputer lebih dekat dengan masyarakat umum. Oke, selanjutnya memasuki tahun 1990-an, internet mulai digunakan secara luas di seluruh dunia. Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1991 yang memudahkan akses informasi melalui situs web. Internet kemudian dikomersialisasikan ditandai dengan munculnya perusahaan digital seperti Yahoo dan Amazon pada tahun 1995. Pada tahun 1998, Google berdiri dan menjadi mesin pencari paling populer, mempermudah manusia menemukan informasi secara cepat. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, dunia memasuki era mobile dan media sosial. Tahun 2004, Facebook diluncurkan dan membuka jalan baru bagi media sosial lainnya. Sementara itu, Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007 yang menggabungkan fungsi telepon, komputer, dan internet dalam satu perangkat, sehingga mempopulerkan smartphone dan mengubah pola komunikasi manusia secara drastis. Nah,
Perkembangannya semakin pesat pada tahun 2010-an, dan dengan munculnya cloud computing, big data, dan Internet of Things atau IoT. Teknologi ini membuat pengolahan data dalam jumlah besar menjadi lebih mudah dan mendukung lahirnya berbagai aplikasi digital seperti e-commerce, transaksi online, dan fintech yang kini banyak digunakan sehari-hari. Oke, selanjutnya memasuki era 2020-an hingga sekarang. Fokus utama beralih pada kecerdasan buatan, artificial intelligence, machine learning, dan deep learning yang diterapkan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga industri. Selain itu, inovasi seperti blockchain, metaverse, dan quantum computing mulai dikembangkan. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi informasi terus berkembang dari segala alat bantu komunikasi menjadi fondasi utama peradaban modern. Selanjutnya, kita akan membahas tren teknologi. Yang pertama itu ada cloud computing. Apa sih cloud computing? Cloud computing adalah teknologi penyimpanan dan pengolahan data yang di internet atau awan yang memungkinkan akses yang fleksibel dari mana saja tanpa bergantung pada perangkat keras lokal. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini bertugas untuk menghubungkan berbagai perangkat melalui internet agar dapat bertukar data dan bekerja otomatis. Contohnya smart home dan smartwatch. Selanjutnya ada artificial intelligence (AI) dan machine learning atau ML memungkinkan sistem belajar dari data untuk mengenali pola dan mengambil keputusan seperti ChatGPT atau rekomendasi YouTube. Selanjutnya, ada Big Data. Big Data adalah teknologi analisis data dalam jumlah besar untuk menemukan tren, membuat prediksi, dan mendukung keputusan, misalnya analisis media sosial atau deteksi penipuan. Selanjutnya ada Cyber Security. Cyber Security melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman digital melalui enkripsi, antivirus, dan firewall untuk menjaga keamanan informasi. Selanjutnya ada Blockchain dan Cryptocurrency. Nah, ini bertugas untuk menyimpan dan saksi digital secara aman dan transparan diterapkan pada Bitcoin, Ethereum, NFT, serta berbagai aplikasi non-keuangan. Selanjutnya, kita akan bahas virtual reality, VR, dan augmented reality. Memberi pengalaman digital imersif baik dengan dunia virtual penuh atau VR maupun tambahan elemen digital pada dunia nyata atau AR. Terakhir ada 5G teknologi, adalah jaringan internet generasi kelima dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah, mendukung IoT, mobil otonom, telemedicine, hingga streaming berkualitas ultra. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih tantangan dari teknologi informasi ini. Yang pertama ada keamanan data, seperti ancaman serangan cyber, pencurian data, dan malware yang semakin kompleks. Itu adalah masalah privasi pengguna, isu perlindungan data pribadi akibat penggunaan media sosial, aplikasi, dan layanan online. Selanjutnya adalah muncul kesenjangan digital. Tidak semua wilayah atau masyarakat memiliki akses merata terhadap teknologi. Selanjutnya juga ada ketergantungan pada teknologi. Tingginya ketergantungan dapat menimbulkan masalah jika terjadi kegagalan pada suatu sistem. Selanjutnya juga ada etika dan regulasi AI. Jadi diperlukan aturan jelas mengenai penggunaan kecerdasan buatan ini agar nanti tidak merugikan manusia. Selanjutnya juga yang terakhir ada perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi informasi berlangsung dengan sangat cepat sehingga menuntut individu, perusahaan, dan institusi untuk selalu beradaptasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen komputer. Apa yang dimaksud komponen komputer? Komponen komputer adalah bagian-bagian penyusun yang bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik dalam memproses data menjadi informasi. Setiap komponen memiliki peran untuk tertentu, baik dalam bentuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, maupun perangkat firmware pengguna. Perangkat keras berperan sebagai alat fisik seperti CPU, RAM, monitor, dan keyboard yang menjalankan proses input, pemrosesan, serta output data. Perangkat lunak berisi instruksi atau program yang mengatur cara kerja perangkat keras agar dapat menjaga perintah pengguna. Sementara itu, brainware adalah orang yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer agar dapat digunakan sampai tujuan. Ketika komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang memungkinkan komputer bekerja secara efektif. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut bagian satu yaitu perangkat keras. Apa yang dimaksud perangkat keras? Perangkat keras atau hardware adalah semua komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung pada sistem komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai alat untuk menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menampilkan output kepada pengguna. Setiap bagian perangkat keras memiliki perannya masing-masing, seperti CPU, Central Processing Unit, yang berfungsi sebagai otak komputer untuk mengolah data, RAM sebagai tempat penyimpanan sementara, hard disk atau SSD sebagai media penyimpanan permanen, serta perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Tanpa perangkat keras, komputer tidak dapat beroperasi karena tidak ada alat fisik yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Selanjutnya, perkembangan hardware. Jadi perkembangan perangkat keras komputer berlangsung dengan sangat cepat dari masa ke masa. Awalnya pada generasi pertama pada 1940-an, komputer menggunakan tabung vakum yang berukuran besar dan boros energi. Kemudian digantikan oleh transistor pada generasi kedua pada 1950-an yang membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan efisien. Pada generasi ketiga, 1960-an, muncul teknologi sirkuit terpadu IC yang meningkatkan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Pada generasi keempat, tahun 1970, menggunakan microprosesor yang memungkinkan layar komputer pribadi atau PC. Saat ini di generasi kelima hingga modern, perangkat keras semakin canggih dengan prosesor berkecepatan
kecepatan tinggi, ukuran kecil, kapasitas besar, serta teknologi seperti AI, komputasi awan, dan perangkat portable yang sempat terhubung. Nah, selanjutnya kita akan membahas Central Processing Unit atau CPU. CPU Central Processing Unit adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengelola dan pengendali instruksi, sehingga disebut sebagai otak dari komputer. CPU bekerja dengan mengambil, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak, bagian utama yang meliputi ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk operasi hitung dan logika, Control Unit atau CU, untuk mengatur aliran data, serta register sebagai penyimpanan sementara. Kinerja CPU ditentukan oleh kecepatan clock, jumlah inti cores yang memengaruhi kecepatan pemrosesan data. RAM, selanjutnya kita akan membahas tentang RAM. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi secara sementara saat komputer sedang digunakan. Kami sebut memori sementara karena data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsi sangat penting untuk mendukung kinerja CPU, sebab RAM menyediakan ruang cepat bagi prosesor untuk mengakses data yang sedang diproses. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin banyak juga program atau aplikasi yang bisa dijalankan secara bersamaan tanpa memperlambat sistem. Dengan kata lain, RAM berperan penting dalam menentukan kecepatan, multitasking, dan kelancaran penggunaan komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, kita akan bahas ROM, Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori pada komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi secara permanen. Bahkan ketika komputer dimatikan, berbeda dengan RAM bersifat sementara, ROM tidak mudah diubah atau dihapus oleh pengguna karena isinya sudah ditanamkan oleh pabrikan. ROM biasanya berisi instruksi dasar untuk menghidupkan dan menjalankan perangkat seperti BIOS, Basic Input Output System, yang mengatur proses awal saat komputer dinyalakan. Dan kata lain, ROM berperan sebagai memori tetap yang memastikan perangkat dapat menyala berfungsi sesuai dengan program dasar. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan RAM dan ROM. RAM bersifat volatil, data akan hilang saat komputer dimatikan, sedangkan pada ROM bersifat non-volatil, data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Sedangkan RAM menyimpan data dan instruksi sementara untuk mendukung kerja CPU dalam pemrosesan, sedangkan ROM menyimpan instruksi permanen seperti BIOS atau firmware untuk proses booting. Selanjutnya juga, RAM dapat diakses secara acak, random access, dan bisa dibaca tulis dengan cepat, sedangkan ROM umumnya hanya bisa dibaca atau read only dan sulit untuk diubah atau ditulis ulang. Berdasarkan kecepatan, RAM memiliki kecepatan tinggi, mendukung multitasking dan eksekusi program. Sedangkan ROM cenderung lebih lambat dibandingkan RAM digunakan hanya saat inisialisasi awal sistem. Selanjutnya kita akan membahas storage device. Perangkat penyimpanan atau storage device adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, baik sementara maupun permanen, agar dapat diakses kembali ketika diperlukan. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, hingga multimedia, sehingga menjadi elemen penting dalam kinerja komputer. Storage device. Fungsi utama dari perangkat penyimpanan adalah menjaga data agar dapat digunakan sesuai kebutuhan, baik untuk menjalankan sistem, menyimpan file, maupun mendukung proses kerja aplikasi. HDD sering dipakai untuk penyimpanan massal berkapasitas besar, sedangkan SSD lebih banyak dipakai untuk sistem utama, seperti booting, aplikasi, dan game yang menuntut kecepatan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang HDD, Hard Disk Drive. HDD atau Hard Disk Drive adalah perangkat penyimpanan tradisional yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk membaca dan menulis data. HDD memiliki kapasitas besar dan harga relatif murah, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan file dalam jumlah banyak. Namun, kecepatan baca tulisnya lebih lambat dibandingkan teknologi baru karena mengandalkan komponen mekanis. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data menggunakan memori flash berbasis NAND sebagai pengganti piringan magnetik yang biasanya digunakan pada HDD. Berbeda dengan HDD yang memiliki komponen mekanis seperti piringan berputar dan head baca tulis, SSD tidak memiliki bagian penggerak sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan memiliki kecepatan baca tulis data yang jauh lebih tinggi. SSD memiliki kecepatan baca tulis data yang jauh lebih tinggi. SSD banyak digunakan pada laptop, PC, server, dan berbagai perangkat modern untuk mempercepat proses booting, membuka aplikasi, hingga transfer data. Lalu kita akan membahas perbandingan antara HDD dan SSD. HDD menggunakan piringan magnetik dan kepala baca untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan chip flash tanpa komponen bergerak untuk menyimpan data secara digital. Untuk berdasarkan kecepatan, HDD kecepatan baca tulis cenderung lambat karena prosesnya bersifat mekanik. Sedangkan pada SSD, kecepatan baca tulis sangat tinggi, mempercepat proses booting dan pemuatan aplikasi. Berdasarkan kapasitas, HDD memiliki kapasitas besar dengan harga lebih murah, cocok untuk penyimpanan massal. Sedangkan SSD memiliki harga yang lebih mahal dengan kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan HDD. Nah,
Berdasarkan kawetan, hadirnya lebih rentan rusak jika terjatuh atau terguncang karena memiliki komponen yang bergerak. Sedangkan pada SSD lebih tahan guncangan, senyap, dan hemat daya sehingga dia untuk digunakan pada laptop modern. Selanjutnya ada input device. Apa sih input device? Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Input dalam bahasa Inggris memiliki arti memasukkan. Dan perangkat ini memiliki fungsi untuk memasukkan ke perangkat komputer. Perangkat input memudahkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan perangkat komputer, seperti PC, laptop, notebook, hingga HP. Contohnya perangkat input meliputi keyboard, mouse, dan layar sentuh. Kita akan membahas lebih lanjut nih contoh-contoh perangkat input. Pertama, mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor di layar komputer. Pengguna dapat menggerakkan, milih, menggunakan program, membuka program dengan cara menggeser serta menekan tombol pada mouse. Mouse bekerja menggunakan sensor optik atau laser yang mendeteksi gerakan di permukaan. Jenis-jenis mouse antara lain mouse mekanik, menggunakan bola karet di bagian bawah untuk mendeteksi gerakan. Yang kedua ada mouse optik, menggunakan sinar LED untuk membaca gerakan. Yang ketiga, menggunakan mouse laser, menggunakan sinar laser untuk mendeteksi gerakan dengan lebih akurat. Yang keempat, ada mouse nirkabel, menggunakan teknologi Bluetooth atau USB receiver tanpa kabel. Selanjutnya, ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol dalam komputer. Saat tombol ditekan, keyboard mengirimkan sinyal listrik yang diterjemahkan menjadi karakter digital. Jenis-jenis keyboard antara lain, yang pertama itu ada keyboard mekanik, menggunakan saklar mekanis pada setiap tombol sehingga lebih tahan lama. Yang kedua, menggunakan keyboard membran, menggunakan lapisan karet tipis yang menekan sirkuit di bawahnya. Yang ketiga, menggunakan keyboard nirkabel, terhubung dengan komputer melalui Bluetooth atau receiver USB. Yang keempat, menggunakan keyboard ergonomis, desain melengkung agar lebih nyaman digunakan. Selanjutnya ada microphone. Microphone berfungsi untuk menangkap suara, mengubahnya menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh komputer. Microphone sering digunakan untuk perekaman suara, video call, atau sistem perintah suara. Jenis-jenis microphone lain ada yang pertama ada microphone dynamis, umum digunakan untuk proses hari, tahan terhadap suara keras. Yang kedua ada microphone condenser, menghasilkan kualitas suara lebih jernih, cocok untuk rekaman profesional. Yang ketiga ada microphone clip-on atau lavalier, microphone kecil yang dijepit pada pakaian. Yang keempat ada microphone nirkabel, tidak menggunakan yaitu microphone tidak menggunakan kabel dan terhubung melalui gelombang radio ataupun Bluetooth. Yang keempat adalah kamera atau webcam. Kamera digunakan untuk menangkap gambar atau video dan mengirimkannya ke komputer. Kamera sering digunakan untuk video konferensi, streaming, atau sistem keamanan. Kamera bekerja dengan sensor cahaya yang menangkap gambar dalam bentuk digital. Jenis-jenis kamera lain. Yang pertama ada webcam, digunakan untuk komunikasi langsung seperti video call. Yang kedua ada kamera digital, digunakan untuk memotret dan merekam video dalam kualitas tinggi. Yang ketiga ada kamera DSLR, memiliki lensa yang bisa diganti dan menghasilkan gambar sangat detail. Yang keempat adalah kamera nirkabel, IP kamera, digunakan untuk pengawasan jarak jauh menggunakan melalui jaringan internet. Selanjutnya ada scanner. Scanner berfungsi untuk memindai dokumen fisik seperti teks atau gambar menjadi file digital yang bisa disimpan dan diedit. Cara kerjanya adalah dengan menyorot cahaya ke dokumen. Lalu sensor dalam scanner membaca pantulan cahaya tersebut. Jenis-jenis scanner antara lain yang pertama adalah flatbed scanner, memiliki permukaan datar dan untuk menempatkan dokumen. Yang kedua sheet fed scanner, dokumen dimasukkan melalui slot seperti mesin fotokopi. Yang ketiga handheld scanner, digerakkan secara manual di atas permukaan dokumen. Yang keempat ada 3D scanner, memindai bentuk tiga dimensi dari suatu objek. Selanjutnya ada joystick and gamepad. Joystick dan gamepad digunakan untuk mengontrol permainan atau simulasi komputer. Joystick memiliki tuas yang dapat digerakkan berbagai arah, sedangkan gamepad memiliki tombol-tombol yang digunakan dengan jari. Keduanya memiliki sinyal digital ke komputer sesuai dengan arah atau tombol yang ditekan. Jadi joystick dan gamepad antara lain. Pertama ada joystick analog, mendeteksi arah dan tekanan gerakan secara halus. Yang kedua ada joystick digital, hanya mengenali arah dasar seperti atas, bawah, kiri, dan kanan. Tiga, kita membahas gamepad adalah gamepad standar yang digunakan untuk permainan komputer atau konsol, dan juga ada gamepad nirkabel yang terhubung melalui Bluetooth tanpa kabel. Selanjutnya ada layar sentuh atau touchscreen. Layar sentuh adalah perangkat input yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan layar menggunakan jari atau stylus. Setiap sentuhan dikonversi menjadi sinyal digital yang dibaca oleh sistem untuk menjalankan perintah tertentu. Jenis-jenis layar sentuh antara lain seperti layar resistif mendeteksi tekanan jari atau stylus, layar kapasitif mendeteksi konduksi listrik dari jari pengguna. Yang ketiga ada layar inframerah menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi posisi sentuhan. Yang keempat adalah layar multitouch yang mampu mengenali lebih dari satu sentuhan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan bahas output device atau perangkat keluaran.
Pangkat output adalah komponen pangkat khas komputer yang berfungsi menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Data yang sebelumnya dimasukkan melalui pangkat input dan diolah oleh CPU akan ditampilkan kembali dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia, seperti teks, gambar, suara, dan video. Dan kata lain, pangkat output merupakan media yang digunakan komputer untuk berkomunikasi kembali kepada pengguna. Tanpa pangkat output, pengguna tidak akan dapat melihat atau mendengar hasil dari data yang diberikan kepada komputer. Nah, berikut adalah contoh dari pangkat input output. Pertama adalah monitor. Monitor ada pangkat output yang menampilkan hasil pemeriksaan komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, grafik, maupun video. Monitor bekerja dengan mengubah sinyal digital dari kartu grafis menjadi visual di layar. Jenis-jenis monitor antara lain adalah monitor CRT, cathode, right to jenis lama yang menggunakan tabung sinar katoda. Yang kedua ada monitor LCD, liquid crystal display, lebih tipis dan hemat energi dibandingkan CRT. Yang ketiga ada monitor LED, light emitting diode, versi lanjutan dari LCD dengan tampilan lebih tajam dan terang. Yang keempat ada monitor OLED menggunakan diode organik yang menghasilkan warna lebih hidup dan kontras tinggi. Selanjutnya ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak hasil kerja komputer ke bentuk fisik seperti dokumen atau gambar di atas kertas. Printer menerima data digital dari komputer lalu mengubahnya menjadi bentuk nyata. Jenis-jenis printer antara lain ada printer inkjet menggunakan tinta cair untuk mencetak gambar dan teks. Printer laser menggunakan serbuk toner dan sinar laser umumnya lebih cepat dan efisien. Yang ketiga ada printer dot matrix menggunakan jarum-jarum kecil untuk membentuk karakter di kertas sering digunakan untuk mencetak nota. Printer 3D digunakan untuk mencetak objek tiga dimensi menggunakan bahan plastik atau logam. Selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang berfungsi mengubah sinyal digital dari komputer menjadi gelombang suara yang bisa didengar manusia. Speaker sering digunakan untuk mendengarkan musik, menonton video, atau berkomunikasi melalui panggilan suara. Jenis-jenis speaker antara lain speaker eksternal dipasang di luar komputer untuk menghasilkan suara lebih keras. Yang kedua, speaker internal biasanya sudah terpasang dalam komputer atau monitor. Yang ketiga, ada headphone atau earphone. Merupakan bentuk speaker kecil yang digunakan di telinga untuk mendengar suara secara pribadi. Selanjutnya ada contoh perangkat input. Yang pertama, yang selanjutnya perangkat output. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau presentasi dari komputer ke permukaan besar seperti layar atau dinding. Proyektor menerima sinyal video dari komputer dan memproyeksikannya menggunakan cahaya. Jenis-jenis proyektor antara lain. Pertama ada proyektor LCD menggunakan teknologi liquid crystal display untuk menampilkan gambar. Kedua ada proyektor DLP, digital light processing, menghasilkan warna yang lebih tajam dan kontras tinggi. Yang ketiga ada proyektor LED menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi dan tahan lama. Selanjutnya ada plotter. Plotter adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak gambar dengan ukuran besar seperti peta, diagram, teknik, dan desain arsitektur. Beda dengan printer biasa, plotter menggunakan pena atau sapu motong untuk menggambar garis secara presisi. Jenis-jenis plotter antara lain pertama ada drum plotter, menggambarkan pada kertas dan gunung di atas drum berputar. Yang kedua ada flatbed plotter, plotter bekerja di atas permukaan datar untuk menggambar dengan lebih akurat. Ketiga ada cutting plotter, digunakan untuk memotong pola pada bahan seperti stiker atau vinil. Nah, bagian dua, kita akan bahas tentang perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan program, instruksi, dan data yang digunakan untuk mengendalikan serta mengatur kerja perangkat keras komputer dan dapat melakukan tugas tertentu. Berbeda dengan perangkat keras yang bentuk fisik, perangkat lunak bersifat tidak berwujud intangible karena terdiri dari kode dan perintah yang tulis menggunakan bahasa pemrograman. Perangkat lunak berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, sehingga komputer dapat memahami dan menjalani perintah manusia berdasarkan fungsinya. Perangkat lunak dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word atau browser. Yang ketiga, dan yang ketiga ada perangkat lunak pengembang, programming software, yang digunakan untuk membuat aplikasi lain. Pertama kita akan bahas sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur, mengendalikan seluruh aktivitas dalam komputer, termasuk mengangkat kelas, perangkat lunak, serta sumber daya lainnya agar dapat bekerja secara efisien dan terkoordinasi. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat kelas komputer sehingga perintah yang diberikan pengguna dapat diterjemahkan dan dijalankan oleh sistem. Selain itu, sistem operasi juga mengatur proses seperti manajemen memori, penyimpanan data, pengaturan file, keamanan, serta pengendalian input dan output. Contoh sistem operasi yang banyak digunakan ada Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi karena tidak ada sistem yang mengatur jalannya program dan sumber daya di dalamnya. Dan pertama itu kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi sistem operasi ini. Fungsi sistem operasi mengatur, mengelola, mengendalikan seluruh sumber daya komputer agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Pengguna maupun program aplikasi secara umum. Fungsi sistem operasi meliputi beberapa hal utama. Yang pertama, manajemen proses, yaitu mengatur jalannya berbagai program dijalankan secara bersamaan, atau multitasking, langsung mengatur kapan suatu proses dimulai, dihentikan, atau jalan
Manajemen memori, mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori utama RAM agar setiap program mendapat ruang yang dibutuhkan tanpa saling mengganggu. Yang ketiga, sebagai manajemen perangkat input dan output, mengendalikan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor agar dapat berfungsi dengan baik. Yang keempat, manajemen file, mengatur penyimpanan, pengambilan, penamaan, dan penghapusan data atau file di media penyimpanan seperti hard disk ataupun SSD. Yang kelima, keamanan dan proteksi sistem, melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah, serta menjaga kestabilan sistem. Yang keenam, sebagai antarmuka pengguna atau user interface, menyediakan tampilan dan cara interaksi antara pengguna dengan komputer, baik dalam bentuk teks CLA maupun grafis GUA. Dengan fungsi-fungsi tersebut, sistem operasi memungkinkan komputer bekerja secara teratur, stabil, mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut contoh-contoh dari sistem operasi. Yang pertama, Windows. Sistem operasi Windows ada perangkat lunak berfungsi mengendalikan seluruh proses kerja komputer agar semua komponen seperti prosesor, memori, perangkat, penyimpanan dapat bekerja secara terkoordinasi. Windows bekerja dengan menyediakan tampilan grafis GUI yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai program dan mengelola file dengan eh, mudah melalui tampilan ikon dan jendela. Sistem ini menangani berbagai tugas penting seperti mengatur pembagian sumber daya antar aplikasi, mengontrol perangkat input dan output, menjaga keamanan data, serta memastikan sistem tetap stabil saat banyak program dijalankan secara bersamaan. Dengan sistem kerja yang efisien dan mudah digunakan, Windows menjadi pilihan utama untuk mendukung berbagai aktivitas komputasi, baik kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun pekerjaan. Selanjutnya ada macOS. Sistem operasi macOS ada perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apple Inc. Corporate untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kinerja komputer Mac agar dapat bekerja dengan optimal dan stabil. macOS memiliki sistem kerja yang efisien dengan antarmuka grafis GUI yang intuitif sehingga pengguna dapat berinteraksi melalui icon, menu, dan jendela yang mudah. Sistem operasi ini mengelola berbagai sumber daya komputer seperti prosesor, memory, penyimpanan, dan perangkat input output serta menjalankan aplikasi dengan lancar. macOS juga dikenal memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena dibangun di atas sistem berbasis Unix yang stabil dan tahan terhadap serangan virus. Selain itu, macOS terintegrasi erat dengan perangkat dan layanan Apple lainnya seperti iPhone, iCloud, dan iPad sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang menyatu dan efisien bagi penggunanya. Yang ketiga adalah Linux. Sistem operasi Linux adalah perangkat lunak berbasis open source yang berfungsi mengatur mengendalikan seluruh komponen komputer agar dapat bekerja secara koordinasi. Linux memiliki sistem kerja yang stabil, efisien, fleksibel, karena pengguna bebas memodifikasi serta menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan. Sistem operasi ini mengelola berbagai sumber daya seperti prosesor, memory, penyimpanan, dan perangkat input output serta memungkinkan banyak pengguna dan program berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Linux menggunakan antarmuka berbasis teks maupun grafis GUI yang dikenal memiliki tingkat keamanan serta keahlian yang tinggi sehingga banyak digunakan untuk server, komponen pribadi, maupun perangkat jaringan. Beberapa distribusi Linux yang populer seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan CentOS. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas atau aktivitas tertentu pada komputer maupun perangkat digital lainnya. Jadi aplikasi bekerja di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan penyimpanan untuk menjalankan fungsinya. Setiap aplikasi memiliki tujuan spesifik, misalnya aplikasi pengolah kata untuk menulis dokumen, aplikasi peramban web untuk mengakses internet, atau aplikasi media sosial untuk berkomunikasi secara daring. Aplikasi dapat berbentuk program yang diinstal secara langsung di perangkat seperti Microsoft Word atau Photoshop, maupun aplikasi berbasis web dan mobile yang diakses melalui internet seperti Gmail atau Instagram. Tujuan utama aplikasi adalah mempermudah pekerjaan pengguna serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam mengakses berbagai layanan digital. Selanjutnya ada fungsi dari aplikasi. Fungsi aplikasi secara umum adalah membantu pengguna dalam menjalankan berbagai kegiatan dan pekerjaan secara lebih mudah, cepat, serta efisien melalui perangkat komputer atau digital. Aplikasi merupakan penting dalam mendukung aktivitas manusia di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, komunikasi, hingga hiburan. Dengan adanya aplikasi, proses pengolahan data, pertukaran informasi, dan penyelesaian tugas dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efektif. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama dari aplikasi. Yang pertama, untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan seperti menulis, menghitung, mendesain, atau berkomunikasi. Kedua, untuk mengolah data dan memproses data. Aplikasi dapat digunakan untuk mengimport, mengedit, mengolah data, menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas dengan aplikasi pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan teratur. Yang keempat, untuk menyediakan sarana komunikasi. Aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan Gmail memudahkan pengguna untuk berinteraksi secara jauh. Berinteraksi jarak jauh. Yang kelima, untuk memberikan hiburan. Aplikasi juga berfungsi sebagai media hiburan seperti game, pemutar musik, dan juga video streaming. Keenam, mendukung kegiatan bisnis dan pendidikan. Banyak aplikasi digunakan untuk transaksi online, pembelajaran digital, serta pengelolaan usaha. Yang ketujuh, untuk mempermudah akses informasi. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengelola berita, cuaca, atau data secara cepat dan praktis.
Jenis-jenis aplikasi. Jenis-jenis aplikasi dapat dibilang besar fungsi penggunaan saya itu sebagai yang pertama aplikasi pengolah kata digunakan membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks contohnya Microsoft Word, Whitepad, Writer, dan Google Docs. Kedua ada aplikasi spreadsheet berfungsi untuk menghitung, analis, menjadikan data dalam bentuk tabel seperti Microsoft Excel dan Google Sheet. Yang ketiga ada aplikasi presentasi bantu membuat dan menampilkan materi presentasi contoh Microsoft Word, PowerPoint, Canva, dan Google Slides. Yang keempat ada aplikasi desain grafis digunakan untuk membuat dan mengedit gambar seperti desain visual atau desain visual seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Canva. Yang kelima, aplikasi multimedia berfungsi untuk memutar, mengedit, mengolah audio atau video. Contoh VLC Media Player, Adobe Premiere. Yang keenam ada aplikasi komunikasi memudahkan pengguna berinteraksi jauh seperti WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Yang ketujuh ada aplikasi web dan internet digunakan untuk mengakses serta menjelajahi internet. Contohnya Google, Chrome, Mozilla Firefox, and Safari. Yang kedelapan, aplikasi pendidikan mendukung kegiatan belajar seperti Google Classroom, Duolingo, and Duolingo. Yang kesembilan, aplikasi bisnis dan keuangan membantu pengolahan usaha transaksi atau keuangan, contohnya Tokopedia, Gojek, dan Excel akuntansi. Yang ke-10, aplikasi game dan hiburan digunakan untuk bermain dan mengisi waktu luang seperti Mobile Legends, PUBG, and Netflix. Selanjutnya ada software development. Software development itu pengembangan perangkat lunak karena proses membuat perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Proses ini melibatkan serangkaian tahap yang terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode program, pengujian untuk memastikan kualitas, hingga pemeliharaan setelah perangkat lunak digunakan. Tujuan utama software development adalah menghasilkan aplikasi atau sistem yang fungsional, efisien, aman, dan mudah digunakan. Dan pastikan pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan berbagai metode atau model seperti waterfall, agile, dan DevOps, tergantung pada kebutuhan dan skala proyek yang dikerjakan. Setelah kita bahas aplikasi software development. Aplikasi software development ada berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang untuk membuat, menguji, dan memelihara program atau sistem komputer. Aplikasi ini membantu mempermudah proses penulisan kode, pengelolaan proyek, serta pengujian hasil pengembangan agar lebih efisien dan terorganisir. Berikut beberapa contoh aplikasi yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu Visual Studio Code, VS Code, editor kode ringan dan populer untuk menulis berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan C++. Yang kedua ada Eclipse, aplikasi pengembangan berbasis Java yang juga mendukung berbagai bahasa lain. Yang ketiga ada Android Studio, digunakan untuk membuat aplikasi Android dengan fitur debugging, emulator, dan antarmuka desain. Yang keempat ada Xcode atau SMI dari Apple untuk mengembangkan aplikasi iOS dan macOS. Yang kelima ada GitHub dan GitLab, platform untuk menyimpan, mengelola, serta berkolaborasi dengan proyek kode secara daring menggunakan sistem kontrol versi Git. Yang keenam ada Postman, aplikasi untuk menguji dan mengembangkan API, Application Programming Interface. Selanjutnya ada Jira, digunakan untuk mengatur, untuk dan memantau proses pengembangan perangkat lunak berbasis metode Agile. Yang ke-8 ada Docker, membantu membuat lingkungan pengembangan yang konsisten melalui teknologi containerization. Yang ke-9, Figma, aplikasi desain antarmuka UX, UI UX yang sering digunakan sebelum tahap pemrograman dimulai. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi tersebut, proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terorganisasi antara tim pengembang. Selanjutnya bertiga ada jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan data atau lebih komputernya saling terhubung melalui media komunikasi seperti kabel, sinyal nirkabel, WiFi untuk bertukar data bagi sumber daya dan berkomunikasi satu sama lain. Tujuan utama jaringan komputer adalah memungkinkan pengguna mengakses informasi, aplikasi atau perangkat khas seperti printer dan penyimpanan secara bersama-sama. Dalam jaringan setiap komputer dapat berperan sebagai klien, pengguna layanan, atau server penyedia layanan, tergantung pada kebutuhan sistem. Jaringan komputer juga dibedakan berdasarkan jangkauan seperti LAN, Local Area Network untuk area lokal, MAN, Metropolitan Area Network untuk wilayah kota, dan WAN, Wide Area Network untuk area yang sangat luas seperti antar negara. Dengan ada jaringan komputer, pertukaran informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mendukung kolaborasi jarak jauh. Kita akan membahas komponen utama dari jaringan komputer. Yang pertama adalah node. Node atau adalah perangkat yang terhubung jaringan seperti komputer, laptop, printer, atau server. Node berfungsi sebagai titik yang dapat mengirim, menerima, atau menyimpan data sehingga komunikasi dalam jaringan bisa berlangsung. Kalau ada media transmisi, media transmisi adalah jalan yang menghubungkan node satu dengan node lainnya. Media ini dapat berubah seperti kabel UTP atau fiber optic atau nirkabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Tanpa media transmisi, data tidak dapat berpindah terpangkat. Ketiga ada protokol. Protokol ada sepakat atau maksud proses komunikasi antar perangkat. Protokol menjamin data yang dikirim dapat diterima dengan benar meskipun perangkat berbeda jenis. Contoh protokol yang paling banyak digunakan ada TCP atau IP. Yang keempat ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola susunan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Bentuk topologi dapat berupa bus, star, ring, maupun mesh.
Pemilihan topologi akan mempengaruhi kecepatan, efisiensi, serta kehandalan jaringan. Nah, kita akan bahas dari jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang dengan cakupan kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Fungsi untuk menghubungkan perangkat agar dapat berbagi data dan sumber daya dengan cepat, bisa lewat kabel UTP atau Wi-Fi. Yang selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang lebih luas dari LAN, biasanya mencakup satu kota atau wilayah tertentu. Umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN, misalnya antar kantor cabang dalam satu kota dengan fiber optik. Selanjutnya ada One Wide Area Network. One adalah jaringan dengan cakupan sangat luas sehingga antar negara atau benua One menghubungkan banyak LAN dan MAN. Contohnya adalah internet menjadi kan global. Selanjutnya, ada jenis-jenis jaringan berdasarkan peran komputer dalam jaringan. Pertama, jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat dua peran utama, yaitu sebagai server dan klien. Server berfungsi sebagai pusat layanan yang menyediakan data, aplikasi, atau sumber daya, sedangkan klien adalah komputer pengguna yang meminta layanan dari server. Contohnya, jaringan di kantor di mana satu komputer server menyimpan file dan komputer lain mengakses melalui jaringan. Jaringan ini efisien untuk skala besar karena pengelolaannya terpusat. Nah, yang kedua ada jaringan peer-to-peer atau P2P. Ah, dalam jaringan ini, setiap komputer memiliki peran yang sama, bisa menjadi klien maupun server secara bergantian. Artinya, setiap perangkat dapat saling berbagi data langsung tanpa melalui server pusat. Jaringan ini cocok untuk skala kecil seperti di rumah atau kelompok kerja kecil karena mudah dibuat dan tidak memerlukan perangkat server khusus. Selanjutnya berdasarkan media transmisinya, itu ada jaringan kabel, wired network, jaringan kabel menggunakan media fisik seperti kabel UTP, koaksial, atau fiber optik untuk menghubungkan antar perangkat. Jenis ini memiliki kecepatan sinyal atau cuaca biasa tidak mudah jenis ini memiliki kecepatan dan kestabilan tinggi karena tidak mudah terganggu sinyal atau cuaca. Biasanya digunakan di kantor, sekolah, atau tempat dengan kebutuhan koneksi tetap. Kekurangannya instalasi lebih rumit dan tidak fleksibel karena tergantung panjang serta jalur kabel. Kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel tidak menggunakan kabel, melainkan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransmisikan data. Contohnya adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan sensor. Dan jaringan seluler. Jenis ini lebih praktis dan fleksibel karena perangkat bisa terhubung tanpa batasan kabel. Namun, kecepatannya bisa dipengaruhi oleh jarak, penghalang, dan gangguan sinyal. Kita akan membahas topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk susunan komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan baik secara fisik maupun logis. Topologi menunjukkan bagaimana setiap perangkat terhubung dan bagaimana data bergerak antara perangkat tersebut. Yang pertama topologi bintang atau star. Topologi star menghubungkan semua komputer ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Nah, topologi ini mudah dikelola dan jika satu kabel rusak hanya satu komputer yang terpengaruh. Namun, jika perangkat pusat rusak maka seluruh jaringan berhenti berfungsi. Yang kedua ada topologi cincin atau ring. Topologi ring menghubungkan komputer membentuk lingkaran di mana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Sisanya membuat aliran data lebih teratur. Tapi kerusakan pada satu komputer dapat mengganggu seluruh jaringan. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data yang dapat dihubungkan semua komputer. Topologi ini sederhana dan murah. Tapi jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap komputer dengan semua komputer lain, sehingga memiliki banyak jalur untuk data. Jaringan ini sangat andal karena jika satu jalur rusak, data bisa lewat jalur lain. Namun membutuhkan biaya tinggi karena banyak kabel dan koneksi. Nah, berikut nih kalian bisa lihat topologi bintang atau star bentuk seperti ini, topologi cincin atau ring seperti itu, topologi bas seperti ini, dan topologi mesh seperti itu. Nah, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya melindungi jaringan komputer dari akses, serangan, dan ancaman yang tidak sah agar data tetap aman, utuh, dan tersedia. Langkah-langkah keamanannya meliputi penggunaan firewall untuk menyaring lintas data, VPN untuk membuat koneksi aman melalui internet, serta enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi selama proses pengiriman data. Nah, yang pertama itu ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan luar seperti internet. Ia memantau serta menyaring lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu sehingga hanya data yang aman dan diizinkan saja yang dapat masuk atau keluar dari jaringan. Dengan cara ini, firewall membantu mencegah akses di dasar dan serangan dari pihak luar. Selanjutnya ada VPN, Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network digunakan untuk membuat koneksi aman antara pengguna dan jaringan lain melalui internet. VPN mengenkripsi data yang dikirim, menyembunyikan alamat IP pengguna, serta membuat aktivitas online menjadi lebih private. Dengan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan perusahaan dari jarak jauh, seolah-olah mereka terhubung langsung ke jaringan internet. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa kunci tertentu. Tujuannya untuk
melindungi informasi agar tetap rahasia meskipun data tersebut berhasil disadap. Dalam jaringan komputer, enkripsi sering digunakan untuk mengirim email, melakukan transaksi online, atau menyimpan data sensitif sehingga hanya penerima yang berwenang yang dapat membacanya. Lalu yang bab keempat atau bab yang terakhir akan membahas tentang internet dan World Wide Web. Apa itu internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di- dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi secara cepat. Melalui internet, pengguna bisa mengakses berbagai layanan seperti website, email, media sosial, video streaming, dan aplikasi online lainnya. Secara sederhana, internet dapat diibaratkan sebagai jaringan jalan raya yang menghubungkan berbagai kota, sehingga informasi dapat dikirim dan diterima dari mana saja di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah internet. Internet memiliki sejarah panjang, dimulai pada akhir 1960-an. Pada masa itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, mengembangkan proyek ARPANET yang dirancang untuk menghubungkan komputer di berbagai lokasi agar tetap bisa berkomunikasi meskipun sebagian jaringan mengalami gangguan. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 institusi besar, yaitu UCLA, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, and University of Utah. Jaringan ini menjadi cikal bakal internet modern. Pada tahun 1970-an dikembangkan protokol TCP atau TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang menjadi dasar komunikasi data di internet hingga saat ini. TCP bertugas membagi data menjadi paket-paket kecil, sedangkan IP mengatur pengelamatan dan rute data agar sampai ke tujuan. Protokol ini diresmikan sebagai standar pada tahun 1983. Selanjutnya, pada tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW yang memungkinkan pengguna mengakses halaman web melalui browser. Sejarah internet selanjutnya, pada tahun 1990-an, internet mulai dibuka untuk keperluan komersial, sehingga masyarakat umum dapat menggunakannya. Sejak saat itu, berbagai layanan seperti email, e-commerce, dan media sosial berkembang pesat. Kini, di era modern, internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, digunakan dalam bidang komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan pelayanan publik. Dengan dukungan teknologi seperti broadband, Wi-Fi, 4G, and 5G. 5G. Oke, setelah poin pengembangan internet pada 1960-an, ARPANET diciptakan oleh ARPA untuk kepentingan militer dan akademik. Selanjutnya pada 1970-an pengembangan protokol TCP/IP. Selanjutnya pada 1983 TCP/IP menjadi protokol standar. Pada 1980-an NSFNet memperluas jaringan internet. Pada tahun 1989, Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Pada 1990-an, internet mulai komersialisasi secara global. Saat ini, internet menjadi infrastruktur utama kehidupan modern. Selanjutnya kita akan bahas protokol internet. Apa sih protokol internet? Protokol internet adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana perangkat komputer berkomunikasi dan bertukar data di seluruh dunia. Protokol ini memastikan bahwa data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan dengan baik. Protokol utama internet adalah TCP/IP yang terdiri dari dua komponen, yaitu TCP Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. TCP bertanggung jawab atas keandalan pengiriman data, sedangkan IP mengatur pengalamatan serta jalur pengiriman data agar sampai ke tujuan. Jadi kita akan bahas lebih lanjut jenis-jenis protokol. Yang pertama UDP. UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah jenis protokol yang digunakan untuk mengirim data dengan sangat cepat, tapi tanpa jaminan keamanan atau keutuhan data. Atau data bisa sampai tidak berurutan, bahkan ada kemungkinan sebagian hilang. Namun, karena cara kerjanya sederhana, UDP sering digunakan untuk aplikasi real time seperti streaming video, panggilan suara, VoIP, dan game online, di mana kecepatan lebih penting daripada kalkulatan sempurna. UDP tidak perlu membentuk koneksi tetap antara pengirim dan penerima, sehingga proses pengiriman datanya menjadi lebih cepat dan ringan. Selanjutnya ada ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi tentang status jaringan. Protokol ini membantu komputer mengetahui apakah koneksi antar perangkat berjalan dengan baik atau tidak. Contoh penggunaannya bisa dilihat pada perintah ping yang berfungsi untuk mengecek apakah suatu komputer atau server terhubung dengan jaringan. Selain itu, Traceroute juga menggunakan ICMP untuk melacak jalur yang dilalui data di jaringan. Jadi ICMP bukan untuk mengirim data pengguna, melainkan untuk mengecek dan mendiagnosis kondisi jaringan. Selanjutnya ada HTTP2 dan HTTP3, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data web. Setiap kali kita buka situs browser menggunakan HTTP untuk mengambil halaman web dari server. HTTP/2 merupakan versi modern dari HTTP yang
lebih cepat dan efisien dibanding versi lama. HTTP/2 bisa mengirim banyak data sekaligus dalam satu koneksi sehingga halaman web bisa tampil lebih cepat. Selanjutnya, HTTP/3 adalah versi terbaru yang menggunakan teknologi QUIC berbasis UDP agar lebih cepat dan aman. HTTP/3 mengurangi waktu tunggu atau latency dan meningkatkan keamanan koneksi yang terserver ke browser. Kedua versi ini digunakan oleh browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge untuk mempercepat akses ke situs web. Selanjutnya ada FTP, File Transfer Protocol. FTP digunakan untuk mengirim, upload, dan mengambil download file antar komputer melalui jaringan internet. Protokol ini sering digunakan oleh pengelola situs web untuk memindahkan file dari komputer lokal ke server web. Karena FTP versi lama tidak memiliki sistem keamanan, sekarang digunakan versi yang lebih aman, yaitu SFTP, Secure File Transfer Protocol. SFTP melindungi data dengan cara mengenkripsi informasi agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Selanjutnya ada SMTP, IMAP, and POP3, protokol email. Ketiga protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima email. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email dari satu server ke server lain. Yang kedua, POP3, Post Office Protocol 3, digunakan untuk mengunduh email ke perangkat pengguna, biasanya dengan menghapus salinannya di server. Yang ketiga ada IMAP, Internet Message Access Protocol, memungkinkan pengguna mengakses email langsung dari server, sehingga bisa dibuka dari beberapa perangkat berbeda, bisa dari HP dan laptop. Secara singkat, SMTP mengirim email sementara IMAP dan POP3 menerima email. Selanjutnya DNS, Domain Name System. DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama situs web menjadi alamat IP yang dimengerti komputer. Misalnya, ketika kamu mengetik www.google.com, DNS akan mengubahnya menjadi alamat IP seperti 142.250.190.78. Nah, dengan cara ini, kan pengguna nggak perlu untuk mengingat angka panjang, jadi cukup dengan mengetik nama situs saja. Nah, DNS itu tuh ibaratnya kayak buku telepon internet yang mencocokkan nama dan alamat komputer di seluruh dunia. Selanjutnya ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP bertugas untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan seperti laptop, HP, atau printer. Tanpa DHCP, pengguna harus mengatur alamat IP secara manual yang bisa merepotkan. Dengan adanya DHCP, jaringan menjadi lebih mudah dan cepat digunakan, terutama pada jaringan besar seperti kantor atau kampus. Selanjutnya ada SSL dan TLS, Secure Sockets Layer or Transport Layer Security. SSL and TLS adalah protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi pertukaran data di internet. Protokol ini memastikan data antara pengguna dan server terenkripsi atau dikunci, sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Contohnya, saat kamu membuka situs dengan awan http:// itu artinya situs tersebut sudah menggunakan SSL or TLS versi terbaru. TLS 1.3 memiliki sistem keamanan yang lebih kuat dan waktu koneksi yang lebih cepat dibanding versi sebelumnya. Nah, kita eh, selanjutnya ada web browsing. Kita akan bahas tentang web browsing. Web browsing merupakan kegiatan menggunakan perangkat lunak yang disebut web browser untuk menjelajahi, mengakses, dan berinteraksi dengan berbagai konten yang tersedia di World Wide Web, (WWW). Melalui browser, pengguna dapat dengan mudah menampilkan halaman web, melihat gambar, menonton video, hingga menjalankan aplikasi berbasis web tanpa harus memahami bahasa pemrograman atau sistem di baliknya. Browser berperan sebagai perantara antara pengguna dan server web yang menyimpan informasi atau situs yang ingin diakses. Jadi kita akan bahas komponen-komponen dari web browser ini. Yang pertama adalah antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna atau user interface merupakan bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna, seperti bilang alamat atau mengetik URL, tab untuk membuka banyak halaman sekaligus, serta tombol navigasi seperti back, forward, and refresh. Selanjutnya ada rendering engine, bertugas menampilkan halaman web dengan membaca dan memproses kode HTML, CSS, dan JavaScript menjadi tampilan visual yang dapat dilihat oleh pengguna. Contoh rendering engine yang umum digunakan antara lain Bing pada Google Chrome dan Microsoft Edge, serta Gecko pada Mozilla Firefox. Selanjutnya ada JavaScript Engine. Nah, berfungsi untuk menjalankan kode interaktif di halaman web, seperti animasi, tombol, formulir, dan elemen dinamis lainnya. Beberapa contoh mesin JavaScript yang populer adalah Vue.8,
yang digunakan oleh Google Chrome dan SpiderMonkey yang digunakan oleh Mozilla Firefox. Selanjutnya ada modul jaringan atau networking module. Modul jaringan adalah bagian browser yang mengatur komunikasi data antara browser dan server. Modul ini mengirim permintaan dan menerima balasan dari server melalui protokol HTTP atau HTTPS sehingga halaman web dapat ditampilkan dengan cepat, aman, dan utuh. Selanjutnya ada penyimpanan data atau data storage yang berfungsi menyimpan cache, cookie, dan data situs agar halaman web dapat dimuat lebih cepat saat dikunjungi kembali, sekaligus mendukung fitur seperti penyimpanan login otomatis. Nah, selanjutnya ada web browser dan fitur utamanya. Google Chrome dikenal dengan kecepatan tinggi, tampilan sederhana, serta dukungan ekstensi dan sinkronisasi dengan akun Google di berbagai perangkat. Selanjutnya juga ada mode Mozilla Firefox yang menonjolkan keamanan dan privasi pengguna, dilengkapi fitur Enhanced Tracking Protection untuk memblokir pelacak dan iklan berbahaya. Selanjutnya ada Microsoft Edge berbasis Chromium memiliki integrasi kuat dengan Windows, fitur Collections untuk menyimpan halaman serta mode baca untuk tampil nyaman. Safari menggunakan browser bawaan perangkat Apple yang hemat energi, cepat, dan memiliki fitur Intelligent Tracking Prevention untuk melindungi privasi pengguna. Opera dilengkapi dengan VPN gratis, memblokir iklan otomatis, dan fitur sidebar untuk mengakses media sosial secara cepat. Nah, apa sih kelebihan dari web browsing? Web browsing memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya sangat berguna bagi pengguna internet. Pertama, dari segi aksesibilitas global, browser memudahkan siapapun untuk memperoleh informasi, mengakses aplikasi, serta menggunakan berbagai layanan dari seluruh dunia dengan cepat. Kedua, dalam hal interaktivitas, browser mendukung berbagai fitur interaktif seperti formulir online, media multimedia, dan aplikasi berbasis web yang membuat pengalaman pengguna lebih dinamis. Ketiga, keunggulan lainnya adalah kustomisasi karena banyak browser menyediakan fitur tambahan berupa ekstensi dan add-ons yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi penggunaan. Nah, meskipun bermanfaat, ternyata web browsing ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu masalah privacy. Karena aktivitas pengguna seringkali dilacak oleh situs web atau iklan yang dapat mengumpulkan data pribadi. Yang kedua, kerentanan keamanan, di mana browser itu bisa menjadi sasaran serangan malware, phishing, atau eksploitasi secara keamanan. Yang ketiga, dari sisi pengguna sumber daya, beberapa browser dapat menghabiskan banyak memori dan daya prosesor sehingga berpengaruh terhadap kinerja perangkat, terutama saat banyak tab atau ekstensi dibuka. Nah, seharusnya ada cara aman nih dalam web browsing. Yang pertama itu dengan menggunakan mode privacy atau incognito atau private mode. Mode ini mencegah penyimpanan reward penelusuran, cookie, dan data sementara di perangkat. Yang kedua, dengan memperbarui browser secara berkala. Pembaruan rutin akan membantu menutup celah keamanan dan menjaga browser tetap aman dan serangan terbaru. Ketiga, dengan memasang ekstensi dari sumber terpercaya. Hanya unduh ekstensi atau add-ons dari toko resmi browser seperti Chrome, Web Store, or Fireworks add-ons. Yang keempat, dengan mengaktifkan fitur keamanan dan privacy dengan gunakan pengaturan keamanan seperti blokir pop-up, pemblokir iklan, dan perlindungan pelacakan atau tracking protection. Selanjutnya dengan menghindari situs tidak aman. Misalnya tanpa HTTPS, pastikan alamat situs diawali dengan HTTPS// untuk memastikan koneksi terenkripsi dan data terlindungi. Selanjutnya juga jangan simpan data sensitif di browser. Hindari menyimpan kata sandi atau data pribadi di browser, terutama jika menggunakan komputer umum. Selanjutnya juga gunakan antivirus dan firewall. Program keamanan tambahan dapat membantu perangkat dari malware, melindungi perangkat dari malware dan serangan cyber saat browsing. Dan juga kita harus mewaspadai phishing atau iklan palsu. Jangan klik tautan mencurigakan, iklan berlebihan, atau permintaan data pribadi yang tidak jelas sumbernya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.